Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita mengambil faedah dari kitab yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Pada kajian sebelumnya kita dalam bab salat, sekarang kita taharah. Kita sekarang masuk pada bab al-mashu 'alal khuffain. Al-mashu 'alal khuffain artinya kita mengusap di atas kedua khuf, atau mungkin yang langsung bisa kita artikan itu pasnya adalah khuf itu artinya sepatu bot, ya, sepatu bot. Ya, di sini jemaah sekalian, qala al-muallif rahimahullahu taala muqaddimah. Ini biar lebih pas kita memahami ini, perlu memang kita harus secara lughah dulu kita pahami dulu. Bagaimana maksudnya? Apa itu al-mashu? Al-mashu itu artinya mengusap, ini secara bahasa imrarul yadi ala syai'. Artinya kita mengusapkan atau istilahnya mengusap tangan kita ini di atas sesuatu. Jadi diusap seperti itu. Nah, kemudian secara syar'i artinya al-mashu alal khuffaini artinya isabatu al-yadi al-mubtallah bil ma'i li ha'ilin makhsusin fi zamanin makhsus. Adapun secara syar'i artinya al-mashu alal khuffaini artinya kita mengusap atau meletakkan tangan kita yang basah itu dengan air tadi di atas penghalang, sesuatu yang menghalangi, ya, ada penghalang khusus pada zaman yang khusus, pada waktu yang khusus atau waktu tertentu. Nah, kemudian khuf ini jemaah yang perlu antum pahami, sengaja saya bawakan langsung ini ada khuf, ya. Jadi khuf itu, jadi kita harus bedakan dengan sepatu. Jadi sepatu itu beda, khuf itu berbeda. Jadi khuf itu artinya secara lugha artinya khuf itu adalah jamaknya itu adalah khufaf. Jadi khuf ini satu, ya, jadi mufrad atau tunggal. Adapun jamak itu khufaf, ya. Ini maksudnya apa? Allati tulbasu ala rijli summa bidzalika li khiffatihi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi khuf itu artinya adalah sesuatu yang dipakai di kaki dan dinamakan khuf itu karena ringannya. Jadi misal seperti ini. Ini ada anak bawa khuf, ini khuf yang dipakai tentunya, yang anak pakai. Nah, ini namanya khuf. Jadi umumnya tuh dari kulit seperti ini. Bisa kulit sapi atau kulit apa saja, kulit kerbau atau al-muhim kulit. Ya, kulit yang telah disamak tentunya sehingga dia suci. Jadi seperti ini khuf itu. Jadi ringan dia. Jadi dan ini khuf juga ini jemaah yang perlu kita pahami juga, artinya yang menutup mata kaki. Kenapa anak tekankan ini? Karena ada sebagian, ini tetap mungkin ada jemaah yang pergi haji, perlu antum pahami. Jadi seolah-olah mereka tuh hanya memakai sandal saja, ya, karena ada larangan memakai khuf. Mereka pahami bahwa khuf itu adalah sepatu.
Ya, pada sebenarnya itu kalau mungkin mau diistilahkan itu sepatu bot gitu. Jadi al-muhim tadi dalam bahasa, jadi sesuatu yang menutupi mata kaki. Jadi dimanakan khuf itu artinya menutupi mata kaki. Jadi secara syar'inya ini. Jadi khuf ini adalah apa namanya? Nah ini jadi secara syar'i khuf itu artinya adalah as-satir lil qadamaini ilal ka'baini fa aktsar min jildin wa nahwihi. Jadi makna khuf itu adalah penutup kedua mata kaki. Jadi qadamain, jadi kedua kaki ini sampai di yang menutupi sesuatu yang menutupi kedua kaki ya sampai. Jadi khuf itu adalah sesuatu yang menutupi kedua kaki, telapak kaki sampai menutupi mata kaki ya, atau lebih fa'aksar dari min jildin wa nahwi, dari terbuat dari kulit dan sejenisnya. Jadi seperti itu namakan khuf. Ya, jadi disebut di sini nih wa dzukira ba'dal wudu' li annahu yadullu ala ghusli ma tahtahu. Jadi disebutkan sini jadi disebutkan tentang setelah berwudu bab ini, yaitu karena memang dia itu menunjukkan kita akan kaitan dengan kita mencuci kedua kaki tadi. Jadi kita bisa mengusap di atas khuf itu tadi. Ya, jadi seperti itu jemaah. Jadi jangan salah kita pahami. Jadi boleh kita memakai sepatu, yang penting tidak menutupi mata kaki. Bagi orang pergi haji itu maksudnya. Ya, jadi yang penting tidak menutupi mata kaki. Jadi boleh kita memakai sepatu. Jadi yang maksud khuf itu adalah sesuatu yang menutupi kaki sampai ke kedua mata kaki. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita pahami sehingga keliru sebagian orang, walaupun mungkin kalau lihat dari sisi praktis bisa aja praktis karena kita berwudu dan sebagainya, nanti kita memakai sendal dan sebagainya yang ada untuk penutup di belakangnya dan seterusnya itu. Jadi orang pergi haji sebenarnya tidak harus pakai ada sendal tertentu dan sebagainya. Jadi bisa kita memakai sepatu. Apalagi zaman sekarang ada sepatu yang terbuat dari kain yang dia bisa ngepres itu. Al-muhim tidak menutupi mata kaki, itu yang paling harus dicatat. Jadi boleh kita memakai sepatu sebenarnya kalau pergi haji itu, karena tidak termasuk dalam larangan itu. Bahkan sebenarnya dalam masalah haji, kalaupun dia tidak punya na'al, kalau tidak punya sendal, maka dia kalau dia hanya memiliki sepatu khuf gitu, kalau dalam bahasa haji itu, maka boleh dipakai bahkan. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa pahami dengan baik masalah seperti ini. Jadi agar tidak kita keliru memahami bahwasanya jamaah haji itu boleh sebenarnya mereka memakai sepatu, yang penting tidak menutupi kedua mata kaki. Barakallahu fikum. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan masalah mengusap di atas khuf ini atau juga jawrobain di atas kaos kaki dan sebagainya. Al-muhim kalau dia menutupi kedua mata kaki sampai ke atas itu, sampai bahkan lebih itu fa'aksar istilahkan, maka boleh kita mengusapnya. Jadi mengusap di atas bagian atas dari kaki kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat dulu. Jadi wal mashu qala al muallif al mashu dallat alaihi al ahadisu al mutawattirah. Masalah hukum bolehnya kita atau sunnahnya, ada sunnahnya mengusap di atas kedua khuf ini atau di atas kedua jawrobain atau kaos kaki, sampai Imam Hasan Al-Basri katakan ada disebutkan atau disampaikan hadis itu oleh 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu mengusap di atas khufnya tadi. Ya, sepatu bot kalau kita itu. Atau mungkin kita sekarang sudah kan ma'ruf, jadi khuf itu maksudnya yang menutupi mata kaki. Jadi itu khuf. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga berkata Imam Ahmad, laisa fi nafsi minal masih syai'un. Jadi tidak ada sama sekali ganjalan di hati saya, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, tentang masalah mengusap di atas khuf ini. Karena memang tentang masalah ini fihi arba'una hadisan minan nabi anin nabi SAW. Karena ada 40 hadis yang menjelaskan tentang kebolehan atau sunnahnya kita mengusap khuf ini tatkala kita berwudu. Nah, jadi seperti itu. Atau juga seorang ulama yaitu Abdullah ibn Mubarak atau lebih dikenal dengan Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, ya, tidak ada antara sahabat itu, tidak ada khilaf di antara sahabat tentang bolehnya kita mengusap di atas khuf ini atau di atas sepatu bot. Sepatu bot. Ya, ini sudah dijelaskan tadi. Jadi khuf itu inilah. Jadi jemaah, khuf itu seperti ini. Jadi dia ringan, dia dari kulit.
Nah, inilah yang namakan khuf itu. Ya, ini namanya khuf itu. Jadi yang menutupi mata kaki atau lebih di atas. Adapun kalau tidak menutup mata kaki itu namanya sepatu. Ya, sepatu. Jadi atau sepatu biasa. Jadi kadang-kadang keliru dalam penerjemahan itu dilarang memakai sepatu katanya. Bukan, dilarang memakai sepatu bot. Ya, sepatu bot. Ya, atau mungkin ya ini kalau inilah bentuk yang dalam kitab-kitab fikih itu ya dia makan khutus seperti itu, terbuat dari kulit dan ringan dia seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita lanjutkan. Juga dikatakan di sini bahasanya wa nukila wa naqala Ibnu Munzir al-ijma'a ala jawazihi. Jadi ijma' para ulama ya, para sahabat dan para ulama tentang kebolehan kita, wattafaqa alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi dan disepakati oleh ulama-ulama, oleh ahlus sunnah wal jamaah tentang kebolehan kita mengusap di atas khuf ini atau sepatu bot ini. Nah, jadi seperti itu. Fahuwa jaizun fil hadari was safar lirijali wan nisa taisiran 'alal muslimin. Nah, jadi ini kebolehan ini untuk apa tujuan? Jadi baik pada saat kita lagi dihadir, maksudnya tidak lagi safar, maksudnya ada di tempat tinggal kita atau kita lagi safar, jadi boleh itu mengusap khuf itu. Ya. Ya, atau di atas kaos kaki dan sebagainya. Jadi boleh, jemaah sekalian. Baik laki-laki atau perempuan boleh. Ya, taisiran 'alal muslimin, untuk memberikan kemudahan kepada kaum muslimin sehingga tidak repot lagi mereka membuka kaos kakinya atau mungkin ya khufnya tadi, ya sepatu yang menutup mata kaki atau sepatu bot tadi. Nah, ya kita sampai pada pembahasannya tentunya, yaitu hadis yang ke-53. Jadi hadis yang ke-53, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata seperti ini, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa, maka Rasulullah SAW berwudu. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka aku pun membungkuk untuk aku melepaskan kedua sepatu bot Rasulullah SAW ini, atau khuf beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku menunduk untuk melepaskan. Waktu itu beliau berwudu gitu, setelah berwudu ya cuci tangan, wajah dan seterusnya, sampai terakhir sudah mau dicuci kakinya. Sahabat ini ingin melepaskan agar mungkin Rasulullah SAW dia kehendaki agar langsung membasuh kedua kakinya. Tetapi apa? Faqala, maka Rasulullah bersabda, da'huma, biarkan, tidak usah dibuka. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Rasulullah bersabda, biarkan, tidak usah dibuka, karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ya di dalam khuf ini, sepatu bot ini dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka Rasulullah SAW pun membasuh, mengusap di atas kedua kakinya atau di atas khuf itu, sepatu bot itu. Jadi mohon maaf saya langsung praktekkan. Jadi dijelaskan oleh Syekh dulu waktu kita di Madinah. Jadi jemaah, jadi seperti ini akhwan. Jadi diambil air langsung diusap seperti ini. Nah, usap bagian atas seperti ini. Ya, jadi begitu. Jadi ya diambil air gitu langsung diusap seperti ini. Jadi diusap seperti ini. Ya, bagian atas seperti ini aja. Ya, jadi gitu. Jadi serentak gitu. Jadi diambil air, ya kita usap kedua tangan kita itu basah tadi, kita usap seperti ini khuf itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, bukan di bawahnya. Ya, nanti ada jelaskan banyak nanti hadisnya tentang masalah ucapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi wa law kana dinu bir ra'yi la asfalahuma aula bil masih. Seandainya ilmu agama ini dengan berdasarkan akal, ya tentu yang di bawah itu lebih aula, lebih utama untuk diusap. Tetapi Rasulullah SAW mengusap bagian atas dari kakinya. Ya, jadi seperti itu. Atau dalam artian maksudnya mengusap di atas khufnya itu atau sepatu botnya tadi. Nah, kemudian di sini jelas ini muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi seperti itu, subhanallah jemaah sekalian. Nah, kemudian kita langsung saja mengambil faedah dari hadis ini. Mufradatul hadis, jadi ada mufradatnya. Oh ya, mungkin ini. Jadi fa'ahwaitu ini yaitu tadi jadi langsung membungkuk gitu. Jadi aku membungkukkan badanku untuk melepaskan
kedua khuf atau sepatu bot Rasulullah SAW tadi. Nah, jadi khuf ini khufai atasnya jadi khuf. Jadi khufain atau khufai ini artinya kedua sepatu botnya atau kedua khufnya. Ya, tasnya tuh jadi khufai artinya kedua sepatu bot beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yaitu khuf ini dijelaskan ulang lagi, huwa ma yalbasu au ma yulbasu fir rijli min jildin satirul ka'bain. Jadi jamaah ini ada diulang lagi ini oleh jadi apa sih khuf itu? Yaitu apa yang dipakai di kaki dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Nah, ini apa? Ini kita ulang lagi di penekanan di sini oleh Syekh di sini, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Syekh Abdullah bin Abdurrahman Basam menjelaskan bahwasanya hadis ini bahwasanya jadi khuf itu adalah apa? Sesuatu atau apa-apa yang dikenakan di kedua kaki dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Waqad yasturu ma fawqaha, dan terkadang dia menutupi yang di atas dari kedua mata kaki itu. Ya, ini jamu khufaf atau akhfaf. Jadi jamaknya adalah khufaf atau juga akhfaf. Ya, jadi mudah-mudahan dipahami dengan baik ini jemaah agar kita tidak keliru memahami tentang masalah, terutama mungkin bagi jemaah yang pergi haji. Ya, jadi itu sebenarnya boleh pakai sepatu, yang penting tidak menutupi mata kaki. Ya, karena nanti dalam perjalanan kalau bagi yang jalan tuh memang lebih mudah praktis tuh ya tergantung juga orang ya. Jadi lebih praktis kita pakai itu, jadi tidak akan lepas dan sebagainya. Dan juga perlu jemaah ketahui, jadi boleh kita memakai sepatu atau sendal kita itu di Ka'bah itu. Jadi kita tawaf, ya sa'i dan sebagainya itu pakai sepatunya. Jadi pakai sepatu, yang penting kita yakini dia suci, tidak menginjak kotoran dan sebagainya. Ya, dan umum biasa kita beli baru gitu kan ya. Jadi ya tentunya bersih dan pasti bersih dia. Jadi boleh sebenarnya jemaah. Jadi itu untuk kita membedakan dengan orang-orang Syiah. Karena orang Syiah itu mereka tuh melepas sepatu gitu, atau kita membedakan juga dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tidak sholat memakai sepatu atau khufnya atau na'alnya atau ni'alnya, tidak memakai dengan sandal dan sepanuhnya. Atau juga di masalah ini kaitan nanti masalah sudah jauh masalah khuf ini, karena orang-orang Syiah itu mereka dalam fikih mereka tidak membolehkan mengusap di atas khuf atau di atas sepatu bot tadi itu. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, adapun tadi makna ini di salah satu perang itu perang Tabuk. Jadi waktu di perang Tabuk ini Al-Mughirah ini dalam hadis yang lain, Mughirah bin Syu'bah ini kuntu ma'an Nabi ini maksudnya pada saat sahabat ini bersama Rasulullah Ghazwah Tabuk. Ya, jadi waktu perang Tabuk dalam bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Nah, dan riwayat yang lain. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian di sini adapun penjelasan tentang fa inni adkhaltu matahiratain ini ada dua maknanya jemaah. Ya, ada dua jemaah. Jadi maknanya sesungguhnya saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci, keduanya dalam keadaan suci. Ya. Jadi ini sebagai ta'lil, sebagai alasan Rasulullah SAW melarang sahabat tadi untuk melepaskannya. Karena tatkala dia berwudu telah batal wudu beliau SAW tadi, sebelum beliau memakai khuf itu beliau dalam keadaan sudah suci, jadi berwudu. Yaitu juga di antara syaratnya kita boleh mengusap di atas khuf ini, yaitu kita memasukkan atau memakai sepatu bot ini atau ini dalam keadaan kita sudah berwudu. Ya. Dan juga bisa, dan lihat ini wat dhamir fi dhamir yang dimaksud adkhaltuhuma ini yaudu ila al-qadamain. Jadi maksudnya adkhaltuhuma, huma ini adalah maksudnya kedua kaki itu. Maksudnya kedua kaki beliau diusap pada saat kita berwudu. Jadi beliau tahiratain ini maksudnya adalah penjelasan tentang kedua kaki beliau, dalam artian beliau memasukkan kedua kaki itu setelah beliau berwudu. Ya, jadi seperti itu. Atau juga ya tahiratain di sini juga halu min dhamiril qadamain. Jadi tahiratain ini maksudnya keadaan daripada dhamir tadi. Jadi dalam keadaan suci, maksudnya beliau SAW memakai sepatu khufnya itu, memakai sepatu boy atau khuf ini dalam keadaan beliau telah bersuci atau telah berwudu. Ya, kemudian batal gitu. Ya, karena dalam ya nanti ada cerita tentunya kalau bagi musafir itu dia 3 hari 3 malam. Tapi bagi orang yang diam di rumahnya atau di waktu hadirnya dia atau di rumahnya atau di tempat tinggalnya boleh sehari semalam atau 1 kali 24 jam kalau kita istilahkan jamkan. Ya.
Barakallahu fikum, masya Allah. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian juga fafihi itma'nam, kemudian juga bahwasanya fa ahdatsa fa ma'ayan. Jadi jelas tadi maksudnya, jadi tatkala itu Rasulullah tadi sudah dijelaskan punya, tatkala beliau berwudu tadi itu, sebelum itu beliau memasukkan kedua kakinya di dalam sepatu ini dalam keadaan telah bersuci. Nah, jadi seperti itu. Maka kemudian ini terkandung takdir, jadi kemudian beliau batal wudunya gitu. Makanya beliau tatkala berwudu kembali, beliau hanya mengusap di atas sepatu botnya tadi itu. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian ya ini mufradul hadisnya. Kemudian sini apa kita bisa ambil dari sini jemaah? Ya ini ma yukhadu minal hadis. Apa faedah bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwasanya hadza ahadul adillah jawazil mashi, ini ahadu adillati jawazil mashi al khufaini min asusun mutawatirah. Ini dan ini juga merupakan dalil jamaah sekalian dari hadis-hadis yang mutawatirah. Jadi bolehnya, bahkan lebih utama bagi orang yang memakai sepatu bot itu ya atau khuf tadi itu, untuk dia mengusap di atasnya. Jadi maksudnya mengusap itu lebih utama bahkan ya daripada dia mencucinya. Ya, mura'atan li asli tasyri'. Jadi untuk kita memperhatikan jadi tentang hukum asal daripada konsep. Jadi bahasanya menginginkan kemudahan bagi kita semua ya. Jadi kemudian disyaratkan untuk kita sempurna kita berwudu, untuk kita bolehnya kita mengusap di atas kedua sepatu bot tadi, atau di atas kedua kaos kaki dan sebagainya. Ya, subhanallah jemaah, ya kita lihat sendiri gitu ya. Ada guru di Masjid Nabawi sana yang waktu musim dingin itu memakai kaos kaki gitu, bisa jadi dilapis 2-3 gitu. Ya, jadi beliau hafizahullah taala, jadi beliau mengusap di atas kaos kakinya itu. Ya, jadi bukan hanya khuf saja jemaah, yang penting dia menutup kedua mata kaki. Ya imma khuf, ya imma sepatu bot, atau juga mungkin jawrabain atau kedua kaos kaki. Al-muhim dia menutupi mata kaki dan yang lebih di atasnya lagi atau lebih panjang lagi menutupnya di atas. Mungkin sampai setengah betis dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi itu, jadi kemudian juga di sini bagaimana kesempurnaan syariat Islam ini, ya bahwasanya tidaklah didapatkan hukum tentang ini kecuali punya hikmah, jadi punya alasan dan hikmah. Ya, hikmahnya tadi memudahkan kita untuk hal seperti itu, karena memang agak kesulitan kalau kita lihat, karena kadang-kadang orang memakai seperti ini, dia pakai kaos kaki dulu, baru pakai sepatu botnya ini atau khufnya ini, dia menutupi kedua mata kaki ini. Baru nanti dia mungkin memakai yang lain dan seterusnya gitu. Jadi untuk memberikan kemudahan semuanya. Nah ini kemudian ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Syekhul Islam innal ilala, jadi tentang masalah ini tadi, karena memang banyak sekali hikmah yang kita bisa dapatkan ya tentang hal ini, dan ini juga kekhususan dari Nabi. Jadi begitulah diajar oleh Rasulullah SAW tentang kebolehan kita mengusap di atas khuf ini. Nah, berkata Imam Nawawi, nah ini kalau seandainya kita memakai khuf dalam keadaan kita batal wudhu kita dan dalam bulan suci, maka tidak boleh kita mengusap di atas khuf tadi. Nah, jadi seperti itu diambil dari hadis yang pendek tadi itu. Nah, mungkin ya sampai di sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Jadi tentang itu atau hadisnya yang mencukupilah insyaallah taala. Kita insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca bersama, mengambil faedah dari hadis yang ke-54, yaitu dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Nah ini beliau masalah tadi, beliau katakan lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffaihi. Ya, jadi ini jamaah sekalian, ya kita bacakan aja, tidak apa-apa, mungkin masih ada waktu. Ya sebentar lagi. Jadi
hadis yang ke-54 dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia berkata, seandainya agama ini dengan akal, jadi diukur itu dengan akal, maka tentunya bagian bawah dari sepatu bot itu atau bagian bawah dari khuf itu lebih aula, lebih utama untuk dibasuh atau diusap, dibasuh daripada yang bagian atasnya. Ya, kemudian beliau katakan, waqad ra'aitu Rasulullah SAW, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffaihi, sungguh aku telah benar-benar melihat Rasulullah SAW membasuh di punggung kedua khufnya atau bagian atas dari khufnya itu. Jadi seperti itu. Jadi kedua khufnya itu beliau basuh. Ya. Yamsahu ala zahiri khuffaihi. Beliau SAW dilihat oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, betul-betul beliau dilihat oleh sahabat Ali bahwa beliau SAW mengusap di atas bagian atas zahirnya atau punggung daripada atau bagian atas daripada sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam atau kedua khuf beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lebih kita ambil faedah atau mufrad daripada hadis-hadis ini atau hadis yang ke-54 ini. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nahtatim darsana bidu'a Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhaylu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al kull waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi